Saudaraku, saya sekarang berada di Makam Keramat Ki Sapu Jagat. Tepatnya berada di Jalan Suci Manah, Kota Cirebon. Tepat di belakang Keraton Kasepuhan. Kalau kita dari sini mau ke Keraton Kasepuhan, ya paling sekitar 200 atau 300 meter. Bisa dengan jalan kaki lewat depan itu Jalan Astanagari. Ini posisi Makam Keramat memang berada di jalur cukup padat kendaraannya. Walaupun memang jalan ini juga tidak terlalu luas. Bisa lihat saudara. Ini gerbang kalau kita mau masuk ke Makam Keramat Ki Sapu Jagat. Ini musolanya tepat berada di samping kompleks Makam Keramat. Jadi para peziarah yang ingin melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, di tempat inilah kita melaksanakan ibadah sholat. Ini ada pohon beringin, pohon yang memang usianya sudah boleh jadi ratusan tahun, saudara. Mari kita masuk ke komplek Makam Keramat. Saya harus nyebrang karena memang lalu lintas cukup padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudaraku, bagian luar dari komplek Makam Keramat Ki Sapu Jagat. Di sini memang dimakamkan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Selain Ki Sapu Jagat, di sini dimakamkan pula Pangeran Jagasatru serta Pangeran Suci Manah. Di sini pun ada makom dari Raja Patahilah dan Raja Demak. Ini pohon beringin, saya kira ini udah berusia ratusan tahun, bahkan boleh jadi ini pohon ini hidup semasa Pangeran Suci Manah atau Pangeran Jagasatru masih melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bisa saudaraku lihat, pohon ini sudah terlihat berakar. Nah, mari kita masuk ke komplek utama Makam Keramat ini. Assalamualaikum ya kubur. Ini saudaraku, bisa saudaraku lihat komplek Makam Keramat Ki Sapu Jagat. Nanti kita eksplor dan kita ziarahi satu persatu tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang dimakamkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Baswai Channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, serta ragam bicara. Saudaraku, siang menjelang sore, saya berada di salah satu makam keramat yang sangat punya peran besar terhadap perkembangan agama Islam di kota Cirebon dan sekitarnya. Bahkan sosok yang dimakamkan di tempat ini, saudaraku, dianggap atau dipercaya sebagai sesepuhnya kota Cirebon. Baik saudaraku,
Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mari kita ikuti perjalanan ziarah lebih jauh. Nih saudaraku, ini tembok-tembok yang istilahnya ekposnya, dan ini ada sejak zaman Pangeran Sucimana maupun Pangeran Jagasatru menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Memang tempat ini tidak terlalu luas saudaraku, dan tempat ini berada di kompleks penduduk yang sangat padat. Kiri kanan tempat ini adalah perumahan-perumahan penduduk. Bisa saudaraku lihat, ada warga yang sedang membetulkan genteng. Ini artinya saudaraku, samping kiri kanan makam keramat ini memang dihuni oleh warga penduduk. Ini makam santrinya ini makam santri yang dulu memang mondok atau belajar agama Islam atau mendalami agama Islam di tempat ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini juga saudaraku, makam santri-santri yang mendalami agama Islam di tempat ini. Bisa saudaraku lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sekitar komplek ini ada 10 makam para santri yang mendalami agama Islam pada zamannya di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Di sini pun ada 2 sumur saudaraku, sumur yang memang dipercaya itu sumur peninggalan pada zamannya Ki Sapu Jagat. Di sini ada 2. Kita menuju ke musola yang tadi saya katakan semacam fasilitas di makam keramat ini untuk berziarah, yang tentu saja untuk melakukan ibadah sholat. Ini juga ada makam para santrinya, para santri yang dulu berada di tempat ini. Ini juga sama. Ini memang di sini banyak sekali makam tua yang memang makam ini merupakan santri-santri dari Pangeran Sucimana maupun Pangeran Jagasatru. Dan di sini terpelihara makamnya saudaraku. Saudaraku bisa lihat bersih-bersih. Ini musolanya saudaraku. Musolanya cukup luas dan cukup permanen. Nah, kita coba menuju ke sumur Sapu Jagat saudaraku. Ini tempat untuk ini sumur Sapu Jagat saudaraku. Bisa dilihat
agak dalam juga. Ke dasar air diperkirakan sekitar ya 10 meteran lah. Saya tidak paham kedalaman sumur ini sebenarnya, hanya kalau dilihat dasar air yang terlihat dari sini diperkirakan sekitar 8 atau 10 meter. Kita coba mengeksplor makam-makam yang lain, saudaraku. Kita coba masuk, karena di sini makam yang dianggap sebagai itu memang ada di 2 tempat. Ada di bangunan utama, lalu di dekat pintu musola ada juga bangunan yang ternyata di sana dimakamkan juga tokoh yang berperan besar terhadap perkembangan Islam di kota Cirebon. Baik, kita sekarang menuju ke komplek makam Pangeran Sucimanah dan Pangeran Jagasatru. Ini ruangan tempat kalau para peziarah bermunajat atau berdoa. Cukup luas, saudaraku, mungkin bisa menampung sekitar 500 orangan, karena selain bagian sini juga ada bagian di dalam itu. Nah, ini saudaraku, ini bukan makam. Memang kalau kita tidak mengetahui persis, boleh jadi ini disangka atau diperkirakan makam. Padahal sebetulnya ini bukan makam. Ini tempat makomnya Raden Patah. Jadi Allahu a'lam bishawab, mungkin pada zamannya Raden Patah pernah bermunajat atau bersemedi di tempat ini, dan tempatnya kemudian diabadikan menyerupai makam, layaknya makam yang sering kita jumpai. Padahal tadi saya katakan ini makom, bukan makam. Jadi tidak ada jasad di sini, karena ini makom. Baik, saudaraku, kita menuju ke dalam, ke lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pula ada bangunan yang lagi-lagi menyerupai makam. Padahal, saudaraku, ini bukan makam. Ini makom dari Raja Demak. Lagi-lagi harus saya katakan bahwa boleh jadi pada zamannya Raja Demak ini melakukan atau melaksanakan proses munajat atau berkholwat di sini. Ini tempatnya, saudaraku. Nah, saudaraku, ini ada bangunan yang berbeda dari bangunan-bangunan lain yang atau makam-makam lain yang tadi saya shot. Ini, saudaraku, inilah sesungguhnya makam utama di tempat keramat Ki Sapu Jagat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini makamnya
Pangeran Sucimana. Di sampingnya, saudaraku lihat, ada dua batu. Itu juga makam dari Pangeran Jagasatru. Saudaraku, tadi di pembukaan saya katakan bahwa letak makam keramat ini ada di Jalan Sucimana. Nah, nama Jalan Sucimana itu boleh jadi diambil karena di makam keramat ini ada tokoh penyebar agama Islam yang sungguh-sungguh sangat luar biasa biasanya terhadap tadi perkembangan agama Islam di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya, atau di Cirebon dan sekitarnya, yaitu Pangeran Sucimana. Maka kemudian jalan di depan itu dinamakan Jalan Sucimana. Baik, ini bangunan utama. Saya sebut bangunan utama karena memang bangunan ini lebih besar dari bangunan-bangunan yang lain, karena memang di tempat ini ada dua makam, yaitu makam Pangeran Jagasatru dan Pangeran Sucimana. Lalu juga ada makom dari Raja Demak, serta di luar itu makom Raden Patah. Mari kita coba eksplor lagi makam lainnya yang tentu makam tokoh yang punya peran terhadap proses penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Nah, ini saudaraku, ini juga ada makam yang Masya Allah, Tabarakallah, peran dari sosok yang dimakamkan di tempat ini sangat luar biasa terhadap perkembangan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Memang posisinya tidak berada di bangunan utama yang tadi sudah saya ziarahi. Ini agak di luar, berdekatan dengan musola. Coba kita masuk ke dalam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini bangunannya sekitar, luas bangunannya sekitar 5 meter persegi. Kita lihat saudara, ini bagian atapnya. Nah, inilah saudaraku makam Ki Sapu Jagat. Bisa saudaraku lihat, makam ini ditutup dengan kain berwarna hijau muda. Assalamualaikum ya Ki Sapu Jagat. Ini bagian dalam dari makam Ki Sapu Jagat. Agak panjang makamnya. Lalu kemudian di samping makam Ki Sapu Jagat ada satu makam lagi. Nyi Ratu Tanjung Malela. Sama dengan makam Ki Sapu Jagat, makam ini pun ditutup dengan kain berwarna senada dengan makam Ki Sapu Jagat tadi, warna hijau muda.
Coba kita tengok lebih dekat. Ini saudaraku, makam ini Ratu. Masya Allah, tabarakallah. Kedua tokoh ini sangat besar perannya terhadap perkembangan agama Islam. Ini harus saya katakan berulang-ulang karena memang peran Ki Sapu Jagat dan peran Nyi Ratu itu memang begitu, sangat besar, sangat luar biasa besar terhadap perkembangan agama Islam. Nah, ini juga ada makam. Pas di depan makamnya Ki Sapu Jagat ada 4 buah makam. Ini makam, boleh jadi ini makam yang ketika wafat usianya masih belia, karena makamnya pendek-pendek, mungkin masih bayi. Ada 2 makam. Ini makam dari kuncen atau juru kunci dari komplek makam keramat ini. Sama itu juga. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini agak goyang dari awal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa'din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan walafiat. Salawat serta salam selalu kita kecurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya yang ada di sini sampai akhir zaman. Amin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, kami atas nama juru pelihara, juru kuncen Pangeran Suci Manah, Pangeran Jagasatru, dan Pangeran Sapu Jagat, nama saya Sartama, biasa dipanggil Tama. Dengan hari ini kita kedatangan kunjungan dari bapak-bapak dan ibu Bapak Dam, dan kami akan sedikit menceritakan sisilah daripada makam keramat yang ada di sini. Di sini ada 3 pangeran yang dituakan, yaitu yang pertama Pangeran Suci Manah, Pangeran Jagasatru, dan Pangeran Sapu Jagat. Dan yang di dalam Pangeran Sapu Jagat itu ada Ratu Tanjung Malela. Dan di luar-luarnya juga, di samping kanan kiri depan belakang, mungkin ada para santri daripada sahabat-sahabat daripada pangeran yang ada di sini. Dan di dalam makam Pangeran Suci Manah juga di sini ada petilasan, yaitu petilasan Raden Fatah dan petilasan Raden Demak. Mungkin di sini juga ada 2 sumur, yaitu sumur Sapu Jagat dan sumur Suci Manah, yang biasanya dimanfaatkan oleh para jamaah dan para warga masyarakat setempat yang membutuhkan air di sini. Keistimewaannya daripada air di sini, ketika di musim kemarau, alhamdulillah di keramat ini sumurnya tidak pernah surut, yaitu selalu agung airnya. Dan insya Allah air ini bisa bermanfaat untuk para jamaah dan para masyarakat yang ada di sini yang membutuhkan. Dan selanjutnya kami akan menerangkan bahwa Pangeran Sapu Jagat itu namanya banyak. Kalau tidak salah ada 41 nama Pangeran Sapu Jagat, di mana-mana ada. Tapi yang Pangeran Sapu Jagat di sini, ketika eyang saya yang menceritakan di sini menceritakan kepada kami selaku cucu, artinya Pangeran Sapu Jagat di sini adalah makamnya di sini. Dan di sini juga ada Pangeran Suci Manah
yaitu dalam arti mensucikan diri kita, para jamaah yang datang di sini, menyentuh airnya. Kalau bisa mandi besar di sini dan sekaligus tawasulan di sini. Ketika ingin berziarah kemana-mana, datanglah dulu ke Pangeran Suci Manah untuk mensucikan diri kita. Ibarat kita ingin ibadah sholat menghadap Allah, kita ambil wudhu. Nah seperti itu. Dan di sampingnya juga ada Pangeran Jagasatru yang merupakan penjaga wilayah di sini setempat, yaitu di sini lingkungan Kelurahan Jagasatru. Dan kebetulan daripada leluhur juga mengatasnamakan ke pangeran ini, diatasnamakan Pangeran Jagasatru. Dan ada juga dalam arti Pangeran Sabu Jagat yang di sini, yaitu Baku Cirebon. Baku Cirebon yang istilahnya untuk melindungi anak cucu kita yang ada di wilayah Cirebon. Mudah. Ustaz, kiprah katakanlah Pangeran Suci Manah, Pangeran Jagasatru, serta Pangeran Sabu Jagat melakukan proses penyebaran agama Islam, itu bisa diceritakan lebih detail nggak Ustaz? Iya, kalau yang saya tahu dengan informasi dari kakek saya atau yud saya, bahwa Pangeran Suci Manah ini dengan Pangeran Jagasatru dan Pangeran Sabu Jagat dulu memang betul dia mensyariatkan istilah agama Islam untuk mengajak para umat yang ada di dunia untuk memanut agama Islam. Nah inilah Pangeran Suci Manah, Pangeran Jagasatru dan Pangeran Sabu Jagat. Hidup pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah atau bagaimana? Betul, hidupnya secara Syekh Syarif Hidayatullah itu keramat ini dibangunnya sebelum terjadi keraton-keraton itu dibentuk. Jadi sebelum ada keraton? Belum ada keraton, sudah ada. Dulu ya? Semua situs sudah ada. Kalau memang itu situs peninggalan zaman dulu ya Pak, itu sudah ada. Karena para leluhur ini zaman dulu itu bertapa. Bertapa itu belum ada keraton, belum ada keraton, sehingga dibentuklah semacam situs-situs ini untuk bertapa beliau. Itu. Setelah beliau sudah kebanyakan manusia di dunia, terus tumbuh berkembang menjadi tumbuhlah keraton-keraton setempat kayak Keraton Kanoman, Keraton Kesepuan, Keprabonan, Kecerbonan, dan semuanya di Jogja juga sama mungkin begitu. Ustaz, ini kan dekat dengan keraton ya? Iya. Bagaimana misalnya sejarah tempat atau sejarah situs ini dengan Keraton Kesepuan, Keraton Kanoman ataupun Keraton Kecerbonan? Iya betul. Yang dulu waktu bapak saya pegang di sini, ini dipegang di bawah naungan Keraton Kesepuhan juga Kanoman 2. Ketika saya duduk di sini, saya memutuskan supaya saya berpayung satu payung lah, artinya begitu. Akhirnya 2 keraton ini merapatkan sesepuhnya, diputuskan. Setelah saya duduk di sini, akhirnya saya bernaungan di Keraton Kanoman. Kanoman? Iya, Kanoman. Iya, begitu. Ustaz, biasanya peziarah yang datang ke sini ramainya pada hari apa atau pada suasana seperti apa? Ya, banyakannya para peziarah yang datang ke sini itu ada musimnya. Seperti musim Maulud di bulan Mauludan. Nah, itu banyak para peziarah datang dari luar kota, bahkan sampai ke Lampung atau apa pada datang ke sini semuanya. Dan untuk hari-hari biasa ya kami juga sudah standby di sini selalu 24 jam. Kapan saja tamu ziarah yang ingin datang ke sini, ingin bertawasulan, ingin mengirimkan doa untuk para leluhur di sini, silakan, pintu terbuka. Ada yang riyadhah atau ada yang tirakat di tempat ini Ustaz? Alhamdulillah banyak yang tirakat. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 1 hari juga ada. Biasanya orang mana aja? Itu kebanyakannya di luar daerah sini Pak. Di luar dari sini banyak. Tentu dia sebelum riyadhah di sini, dia kan pulau nunggu dulu ke Ustaz. Nah biasanya mereka punya persoalan apa sih ketika memutuskan untuk riyadhah atau bertirakat di sini? Iya, betul. Banyak para peziarah yang datang ke sini dalam arti ingin mencarikan ridho Allah, ingin mengembalikan artinya ketenangan dirinya sendiri, dalam arti banyak problem keluarga atau bagaimana, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Nah, saya ingin lebih mengutip, ya. Saya ingin tahu, kan biasanya
para penyebar agama Islam itu dia selalu punya karomah atau selalu punya kelebihan. Nah, saya ingin tahu kelebihan dari Pangeran Suci Manah, lalu kelebihan dari Pangeran Jagasatru, dan tentu saja Mbah Cirebon atau Desa Pejagan. Kelebihannya atau karomahnya. Iya. Bisa diceritakan? Iya. Alhamdulillah, ketika kami duduk di sini meneruskan silsilah daripada keturunan Julupelihara, kami juga tadinya tidak menyangka, dalam arti banyak para peziarah yang datang ke sini memohon, artinya pertama supaya Allah Subhanahu wa taala dapat mengabulkan dengan ziarahnya beliau di sini. Alhamdulillah, yang kami rasakan di sini semua yang pangeran di sini, Pangeran Suci Manah, Pangeran Jagasatru, Pangeran Sapu Jagat, beliau selalu mengabulkan karena dia dekat dengan Allah, karena dia orang suci, lain dengan kayak kita ini, Pak. Saya yakin dan percaya bahwa pangeran yang ada di sini itu dekat sekali dengan Allah, apalagi dengan para nabi. Insya Allah, ketika kita datang di sini, para peziarah, para umat Islam ataupun non Muslim, ketika kita mendoakan beliau Salatul Al-Fatihah, insya Allah beliau akan membantu, akan menyelesaikan problem-problem daripada permasalahan kita yang ada di dunia, Pak. Itu, Pak. Berarti yang ziarah ke sini juga tidak umat Islam ya, Ustaz? Ya. Ada non Muslimnya? Ada. Nah, Ya. Karena Sister Hidayatullah itu kan nikah dengan orang Liontin. Ya, jadi itu sejarahnya ada. Itu. Ustaz, tadi disinggung soal guru kunci. Ya. Kata guru kunci itu memang turun-temurun. Lalu Ustaz masuk pada angkatan keberapa ketika berjalin dari guru kunci di tempat ini? Ya, terima kasih. Kalau kita Julupelihara atau Juru Kuncen itu bukan keturunan dari keraton, bukan, hanya keturunan Kuncen. Ketika orang belum banyak di dunia ini, di sini sudah ada ditugaskan oleh keraton, yaitu Julupelihara, yaitu Juru Kuncen. Nah, ketika itu yang saya yang duduk di sini, dan sampai saat ini juga saya urutan ke-6, artinya begitu, baru urutan ke-6. Nah, ini bisa disebut lagi, Ya. Ustaz. Kan biasanya di kunci itu mustahil kalau tidak pernah bertemu dengan yang dipeliharanya, katakanlah. Ya. Nah, maksud saya, apakah Ustaz baik secara zahir maupun apakah pernah bertemu dengan misalnya salah satu dari yang dimakamkan di sini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, dengan niat ikhlas dan ketulusan kita, niat ibadah duduk di sini karena Allah Ta'ala dan ingin membantu para kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan istilahnya doa kami, ayo kita bersama-sama ke sini. Akhirnya kami mempunyai niat dan tulus ketika kami memegang kunci makam di sini, kami melaksanakan ritual, yaitu tawasulan sendiri, memohon kepada leluhur yang ada di sini untuk dapat menerima kami duduk di sini. Sudah menjelang maghrib, kami mengambil wudhu di rumah. Itu ada salah satu pangeran yang saya yakini itu Pangeran Suci Manah datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya dengan wujud yang betul-betul nyata. Betul nyata, beliau memakai jubah putih, sorban dan jenggotnya segini. Dia menghampiri saya ketika saya sedang mengambil air wudhu di belakang. Itu yang tahu istri saya. Sampai istri saya juga kaget menanyakan ke saya, "Bapak, tadi yang lewat putih jubah itu siapa?" Saya tanya sama istri saya, "Udah Ibu, jangan menanyakan itu. Itu pangeran salah satu yang ada di sana. Karena Bapak tadi sore habis tawasulan minta izin. Itu pertanda bahwa saya sudah diizinkan oleh pangeran." Iya, sudah diridhoi sama pangeran duduk di sini untuk mengurus di sini. Alhamdulillah sampai saat di sini, sampai saat sekarang juga kami tidak ada problem apa-apa. Amin, alhamdulillah. Ya. Demikian saudaraku, perjalanan ziarah kami di tempat keramat atau di makam keramat Pangeran Sapu Jagat, Pangeran Suci Manah dan Pangeran Jagasatru. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat
Mudah-mudahan pula kita semua diberi kesehatan lahir maupun batin. Terima kasih saudaraku atas semua dukungannya, dukungan subscribe-nya. Mudah-mudahan semua kebaikan saudara-saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.